Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk merangkum isi buku yang berjudul Perjuangan Land Reform. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Rolando Jahrinduru dengan NIM 125230016, Prodi Teknik Geomatika dari Kor A TPB 46, dengan dosen pengampu Bapak Agung Pandi Nugroho STMT. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita akan masuk pada pemaparan materi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku Perjuangan Land Reform Masyarakat Perkebunan, Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria di Jember karya Tri Chandra Aprianto. Buku Perjuangan Land Reform Masyarakat Perkebunan Jember karya Tri Chandra Aprianto mengkaji dinamika agraria di wilayah Jember, khususnya perjuangan masyarakat perkebunan dalam merebut hak atas tanah. Isu Land Reform muncul sebagai bagian dari agenda nasional pasca kemerdekaan, seiring kebutuhan untuk merombak struktur agraria kolonial yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan Belanda. Masyarakat perkebunan Jember tidak hanya berperan sebagai buruh, tetapi juga aktor penting dalam perebutan dan pengelolaan tanah. Mereka melakukan aksi penggarapan, pendudukan, hingga pemogokan yang kemudian berkembang menjadi gerakan politik melalui organisasi seperti Sabupri, Petani, dan SBII. Perjuangan ini sering berhadapan dengan kekuatan modal, aparat negara, dan dinamika politik, terutama pada masa nasionalisasi perusahaan asing dan implementasi UU PA 1960. Pada dekade 1950-an, konflik antara petani, buruh, dan perusahaan perkebunan kerap berujung pada tindak kekerasan, misalnya perusakan gudang dan fasilitasi perusahaan. Meskipun demikian, terdapat pula kisah sukses redistribusi tanah, seperti di Ledok Ombok dan Ketajek, di mana daerah itu mempunyai masyarakat, lalu masyarakat itu memperoleh lahan secara formal melalui panitia Land Reform daerah. Sayangnya keberhasilan ini tidak berlangsung lama. Peristiwa 1965 menjadi titik balik ketika masyarakat perkebunan distigmatisasi sebagai bagian dari PKI, menyebabkan penggusuran massal, kriminalisasi, dan kembalinya pola agraria kolonial di bawah Orde Baru. Buku ini menegaskan bahwa perjuangan Land Reform di Jember bukan hanya soal perebutan tanah, melainkan juga partisipasi politik masyarakat kecil, pertarungan ideologi, dan relasi kuasa yang timpang. Melalui pendekatan historis, penulis menunjukkan bahwa masyarakat perkebunan adalah agen aktif yang berusaha menata kembali sumber agraria demi keadilan sosial. Meski kerap terhimpit oleh resesi negara dan kepentingan modal, dengan demikian, buku ini relevan untuk memahami akar persoalan agraria di Indonesia, sekaligus memberikan refleksi kritis atas tantangan reforma agraria yang belum sepenuhnya tuntas hingga kini. Nah, pada saat sejak masa kolonial Belanda, struktur agraria di Jember sangat timpang. Perkebunan tebu, kopi, dan tembakau menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Nah, pada saat sejak masa kolonial Belanda, struktur agraria di Jember sangat timpang. Perkebunan tebu, kopi, dan tembakau menjadi tulang punggung ekonomi kolonial, tetapi rakyat lokal hanya dijadikan buruh. Mereka tidak punya akses terhadap tanah yang mereka garap. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan. Perusahaan asing menikmati keuntungan besar, sementara masyarakat hidup dalam kemiskinan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, sebagian besar perkebunan terbengkalai. Rakyat mulai berani masuk ke lahan-lahan tersebut, menanam kebutuhan pangan untuk bertahan hidup. Setelah kemerdekaan 1945, tuntutan rakyat semakin besar. Mereka ingin tanah-tanah perkebunan Belanda yang dinasionalisasi bisa dibagi untuk petani. Disinilah konflik mulai memanas. Ada 3 faktor utama: masyarakat yang menuntut tanah, negara yang ingin mempertahankan aset perkebunan untuk ekonomi nasional, dan perusahaan asing yang masih menuntut haknya. Situasi ini menciptakan tarik-menarik kepentingan yang berujung pada ketegangan dan benturan.
Masyarakat Jember tidak tinggal diam. Mereka aktif memperjuangkan hak atas tanah dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan aksi pendudukan tanah secara massal, menggarap lahan yang ditinggalkan, hingga mengorganisasi pemogokan buruh di perkebunan. Peristiwa 1965 menjadi titik balik yang pahit bagi masyarakat perkebunan Jember. Gerakan rakyat yang menuntut tanah dituduh berafiliasi dengan PKI. Banyak buruh dan petani ditangkap, diusir, bahkan menjadi korban kekerasan massal. Tanah yang sempat mereka garap kembali diambil alih negara atau perusahaan. Sejak itu, agenda land reform seolah mati suri. Pada masa Orde Baru, orientasi pembangunan bergeser. Pemerintah lebih mementingkan stabilitas politik dan ekonomi dengan menggandeng modal asing serta menjalankan program revolusi hijau. Reforma agraria praktis berhenti, dan struktur agraria kolonial yang mentimpang justru kembali terbentuk. Masyarakat perkebunan Jember pun kembali ke posisi marginal. Mereka tidak punya tanah, tidak punya suara, bahkan kehilangan hak politiknya. Buku ini memberi kita 3 pelajaran penting. Pertama, tanah bukan hanya soal ekonomi, tapi juga politik dan keadilan sosial. Kedua, rakyat kecil bukan sekedar korban, melainkan agen perubahan yang berani melawan ketidakadilan. Ketiga, hingga hari ini cita-cita reforma agraria belum tuntas karena ketimpangan tanah masih nyata di Indonesia. Kesimpulannya, perjuangan masyarakat Jember adalah cermin bagaimana rakyat kecil memperjuangkan keadilan. Dan buku ini menjadi pengingat bahwa sejarah agraria di Indonesia penuh dengan pertarungan, keberanian, sekaligus tragedi. Judul yang demikianlah hasil rangkuman dari buku yang berjudul Perjuangan Land Reform. Saya mohon maaf jika ada kekurangan yang terdapat dalam penyampaian kata, dan saya mohon maaf jika ada sikap dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya Dimas Ramliza Rindodo dengan NIM 125230016 dari Prodi Teknik Geomatika Kor A dari TPB 46 dengan dosen pengampu Bapak Agung Pandi Nugroho STMT. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.